Hai guys, selamat datang di podcast Komunikasi Pembangunan Pertanian golongan C kelompok 1. Aku ada pantun nih buat kalian. Ke Bali naik kapal, pulangnya mampir ke Medan. Kalau kita belum kenal, marilah kita kenalan. Kenalin, aku Sofia Nur Areza selaku host di podcast kali ini. Oh iya, aku juga punya narasumber yang gak kalah keren loh. Biar kalian gak nunggu lama, mari kita kenalin para narasumber kita. Ayo para narasumber, disapa teman-teman yang ada di rumah ya. Halo guys, kenalin aku Intan Rahmadini, biasa dipanggil Intan. Hai, aku Jones Christian Saragi, biasa dipanggil Jones. Hai, kenalin nih, nama aku Vira Garundeng, biasa dipanggil Vira. Hai teman, kenalin juga aku Azimatu Zuria, biasa dipanggil Ria. Widih, keren-keren gak sih narasumber kita ini? Nah, selanjutnya kita akan bertanya-tanya nih ke narasumber kita tentang komunikasi pembangunan pertanian. Sebelum terlalu jauh, aku mau tanya-tanya dulu dong ke kalian, apa yang kalian ketahui tentang komunikasi pembangunan pertanian? Oke, biarin aku Intan yang jawab deh. Jadi, komunikasi pembangunan pertanian adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku masyarakat petani dalam rangka pembangunan pertanian. Wih, boleh-boleh tuh. Nah, sekarang menurut Kak Jonis nih, apa peran komunikasi pembangunan dalam mendorong inovasi pertanian? Jadi teman-teman, menurut aku nih ada 3 peran komunikasi pembangunan dalam mendorong inovasi pertanian. Yang pertama tuh ada diseminasi informasi. Komunikasi pembangunan dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang inovasi pertanian kepada petani, sehingga petani dapat memperoleh pengetahuan tentang teknologi baru, praktik terbaik, dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Yang kedua tuh ada mendorong munculnya jaringan aktor pembangunan. Komunikasi mampu memfasilitasi kolaborasi antara petani, peneliti, pemerintah, dan sektor swasta dalam mengembangkan serta menerapkan inovasi pertanian. Dan yang terakhir itu ada keterampilan komunikasi penyuluhan dan pendampingan. Keren gak sih jawaban dari kakaknya? Tapi kan biasanya dalam komunikasi pembangunan pertanian pasti ada hambatan. Menurut Kak Firan nih, apa saja hambatan dalam penerapan program komunikasi pembangunan pertanian? Nah, teman-teman, di setiap hal yang kita lakukan pasti ada hambatannya. Begitu juga dengan komunikasi pembangunan pertanian. Beberapa hambatan yang sering dihadapi dalam menerapkan program komunikasi pembangunan pertanian adalah terkait dengan masalah biaya, keterbatasan dalam sumber daya manusia dan teknis, serta kesulitan untuk mencapai masyarakat yang terisolasi. Selain itu, konteks budaya dan gender juga perlu diperhatikan dalam penggunaan metode komunikasi. Menurut aku gitu sih. Jadi, buat ngelakuin segala hal itu gak mudah ya guys. Pasti ada hambatannya. Dan pastinya kita juga punya strategi komunikasi pertanian yang efektif ya kan? Menurut Karya, apa saja strategi komunikasi pertanian yang efektif? Nah, aku punya beberapa strategi yang efektif nih guys. Yang pertama, dengan mengembangkan pesan yang relevan dengan kebutuhan petani. Yang kedua, menggunakan media dan saluran yang sesuai dengan karakteristik petani. Yang ketiga, menggunakan strategi komunikasi partisipatif. Yang keempat, dengan cara memberikan kesempatan kepada petani untuk berpartisipasi dalam proses komunikasi. Dan yang terakhir, kita dapat mengikuti perkembangan informasi dan inovasi pertanian. Nah, dari situ aku dapat menarik kesimpulan nih. Jika di setiap komunikasi pembangunan, pasti terdapat peranan penting agar komunikasi tersebut dapat tercapai. Dan pastinya tidak akan berjalan mulus karena apa? Karena pasti ada hambatan. Seru banget gak sih deep talk kita hari ini? Di sini aku mengucapkan terima kasih buat narasumber yang udah bersedia berbagi ilmunya kepada teman-teman di rumah. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang di rumah udah dengerin podcast kita kali ini. Semoga kita dapat bertemu di episode podcast selanjutnya. See you all!